Bang Farhat ya. Kalau aku sendiri sih nggak berseteru karena Bang Pablo tidak pernah menyinggung soal pribadi ya, menyinggung soal konteksnya Agus kan gitu ya, soal dia profesional menurut aku ya, tidak ada menyinggung soal pribadinya pengacaranya gitu. Kalau menurut aku loh ya, tidak pernah aku melihat Bang Pablo itu menyinggung soal pribadi daripada Bang FA gitu ya. Jadi aku kaget kok berseteru di mana? Berseteru itu kan biasanya ada saut-sautan ya, ada saut-sautan kalau lu gini-gini, tapi kan aku lihat nggak ada gitu. Jadi aku lihat nih berseterunya di mana ya? Apa mungkin Bang FA berseteru sendiri biar kelihatan keren gitu, lawannya Bang Pablo. Itu menurut aku nggak seru juga kalau dia melawan sendiri, terus misalnya kayak apa ya, kayak nggak ditanggapin sama Bang Pablo kan, karena Bang Pablo sesuai dengan konteks gitu, soal tentang Agus, tentang perangus-angusan dan pernovian kan, tidak ada soal pribadi-pribadi, tidak ada menyerang-menyerang di sini. Jadi kalau soal perangus-angusan juga bukan Bang Pablo doang kali yang ngomong, banyak juga kan yang ngomong kan, kenapa yang banyak yang ngomong juga nggak diserang, kenapa harus Bang Pablo aja? Tante kan ini juga soal kan ternyata dulu mereka ini adalah orang yang benar ya dekat lah, bisa bilang orang dua-duanya sama-sama dekat, terus sekarang berseteru. Ya, dulu aku tahu pengacaranya Bang Pablo ya, tapi kok kalau otaknya aku mikir gini, pengacara Bang Pablo, tapi Bang Pablo nya masuk waktu itu sama Karim kan ya, terus diomongin gitu pengacaranya. Kalau setahu aku kalau pengacara yang hebat, klien itu sesalah apapun, apalagi salahnya sedikit, itu kalau dia hebat itu nggak bakalan masuk gitu, nggak bakalan gol, ini malah gol loh gitu. Waktu itu pengacaranya dia harusnya Bang Eva malu loh, nggak usah ngomong gue pengacara lu dulu gue sama gitu, nggak usah gitu menurut gue sih, karena itu adalah bukan suatu prestasi gitu, karena begitu lu pegang orang itu masuk, itu bukan prestasi menurut gue, itu adalah semacam kemaluan. Kok kemaluan sih? Malu menurut aku gitu harus sebut-sebut, apalagi misalnya aku pernah lihat juga lah ya, disebut misalnya masa lalu lu katanya traktir aja kita dulu gini-gini gitu ya, kita lihat aja kita dulu gini-gini. Aku gini loh, kok minta traktir sih gitu, kayak anak kecil, kayak anak TK, kayak aku punya anak TK yang saling hey lu nggak kaya, lu miskin, lu gini, kok begitu jadi serang fisik. Secara kan ini masalah peragus-agusan, kok masalah malah menjadi serang fisik-fisikan. Tapi kalau aku lihat lagi di cumi-cumi ya, aku lihat lagi Bang Pablo nggak pernah nyerang fisik gitu. Cuma kalau Bang Pablo nyerang fisik, hey malu lu, rumah lu cuma setengah, masa ngelawan gue yang sultan sentuh, kan malu ya gitu menurut aku. Kok cuma setengah ya, karena ditembok setengah gitu, kan malu ya menurut gue. Untuk Bang Pablo nggak menyerang begitu loh. Kalau Bang Pablo menyerang itu, ini rumah gue nih, 200 miliar disentuh lah, lu rumah lu setengah. Gue rasa malu loh kalau nyerang-nyerang begitu. Untuk Bang Pablo berpikiran bijak, nggak menyerang begitu, nggak menyerang pribadi gitu ya. Apalagi kalau misalnya, aduh banyak ada yang harus diserang, ada banyak. Tante gimana sih, kan ini kan soalnya sebenarnya permasalahan utamanya itu ada di Agus dan Novi, tapi sekarang semakin melebar kemana-mana. Salah satu tim lawyernya Bang Farhat juga mengundurkan diri, malah sekarang lebih menyerang personal. Boleh nggak sih seorang lawyer seperti itu menurut Tante? Nah itu menurut aku, kalau lawyer harusnya kita harus mencerminkan seorang lawyer yang benar-benar membela kliennya. Di saat kliennya misalnya pasti ada dong pro kontra. Kalau yang kontra misalnya mengatakan begini-begini tentang kliennya, ya diterima dengan lapang dada, didengar aja, nggak usah diserang fisiknya, nggak usah diserang masa lalunya, nggak usah diserang pribadinya. Ini kan konteksnya semua orang berpendapat gitu loh. Bisa dapat tentang Agus, ya dihargai pendapatnya, bukan diam lu, jangan macam-macam lu kan dulu masa lalu lu begini kan dulu. Itu nggak fair loh gue, itu kayak anak kecil, kayak permainan anak TK gitu. Kayak anak TK ngelawan gitu. Untung kan aku bilang tadi, untung Bang Pablo-nya dewasa, untung Bang Pablo-nya nggak melawan. Sebab kalau Bang Pablo-nya melawan juga urusan pribadi, gue tahu lu makan siang suka bawa nasi kotak, kan malu gitu loh. Gue praktik orang nih, lu makan siang bawa nasi kotak, kan nggak begitu konteksnya. Untung Bang Pablo dewasa, nggak menyerang
seperti anak-anak. Karena ini konteksnya adalah lu membela klien lu, pertahankan aja, bela, gak usah melebar kemana-mana. Masa lalu orang putih kuku segala macam diomongin gitu loh. Masa lalu ya masa lalu lah. Lihat orang sekarang jejak digitalnya orang, misalnya masa lalu, semua orang masa lalu, kita dulu gak ada apa-apanya loh masa lalu. Semua orang juga dulu masa lalu gak ada apa-apa. Tapi lihat sekarang, jangan ngomong masa lalu, lihat sekarangnya. Sekarang sudah jadi sultan gitu loh. Dan jangan ngomongin masa lalu. Lah harusnya kita malu ngomongin masa lalu orang yang dulu katanya oh masa lalu aja lu begini-gini gunting kuku. Nah sekarangnya dia sultan. Secara kita masa lalu, sekarangnya kita ini masih miskin, kan harusnya malu gitu loh. Beberapa kali juga Farhat selalu, Bang FA selalu menyindir Bang Pablo di story WhatsApp-nya nih. Oh, aku gak baca. Oh, coba aku lihat story-nya. Oh ya, nyindir juga story WhatsApp. Kan melebar kemana-mana. Dunia peragusan kok jadi dunia masa lalu, kok jadi dunia kayak anak-anak. Apalagi seorang pengacara, kan katanya pengacara hebat ya. Harusnya jangan keluar dari konteks. Mau diserang orang apapun wajar. Namanya ada pro dan kontra, aku bilang dari awal ya. Jangan nyerempet kemana-mana. Ini kayak begini nih. Kayak misalnya anak aku ya, anak aku diserang dia secara pintar. Dia akan mengutik-ngutik kayak anak kecil, mengutik-ngutik segala macam yang gak penting gitu loh. Itu menurut aku tuh sesuatu yang memalukan gitu. Apalagi katanya lawyer hebat. Aku sebagai emak-emak, kok begini ya? Kok kayak jadi mulutnya kayak mulut gue, mulut emak-emak. Ngomong-ngomongin masa lalu. Lah Bang Pablo aja sesuai konteks kok yang aku lihat ya, tidak pernah menyerang pribadi. Kok jadi masa lalu kok kayak anak-anak, kayak ngomongan emak-emak di warung aku lihat jadinya. Jadi sayang lah, jadi gak profesional gitu. Jagalah marwah dan martabat kita. Kalau kita mengaku kita hebat, kita sekolah tinggi, jaga itu. Jangan hanya karena disentil kita lalu melebar kemana-mana kayak anak TK saya. Oke, Tante. TK bubaran sekolah. Kabarnya juga Farhat Abbas mensomasi Pablo Benua. Nah, ini dia ya. Ini menurut aku gini loh. Janganlah mentang-mentang kita seorang pengacara dengan gampangnya mau somasi semua orang. Bentar lagi gue somasi karena gue emak-emak ngomong gini. Jangan menunjukkan powernya lu secara itu dipandang orang, jadi netizen akan ngomong. Jangan lu emang somasi gampang. Jangan dikirain mentang-mentang gue aja somasi kan, gue tangan sendiri gue gini. Nggak gampangin gitu gue rasa deh. Apa-apa somasi, orang nggak bisa bicara. Secara apa yang mau disomasi dari Pablo? Kan Pablo hanya mengomongkan tentang konteksnya Agus. Kalau dia kontra atau dia menjelaskan yang sebenarnya, nggak usah disomasi. Jadi kayak zaman apa ya, jadi gue somasi lu. Gue somasi kayak mama berantem sama RW, awas lu, gue lapor lu. Emang kerjaan polisi mau menerima laporan kita? Emang kerjaan lawyer cuma somasi? Emang lawyer nggak boleh dikritik? Emang lawyer nggak boleh sedikit pun disentil? Enggak begitu. Kalau kita berjiwa besar, kalau kita sudah dewasa, kalau kita sudah berpendidikan seperti yang kita harus berjiwa besar. Mau diapain orang pun kita tetap aja konsisten. Kita ngebela siapa, ngebela Agus. Ya udah, tetap aja ngebela masalah di sana sini gitu. Kan jadinya ujung-ujungnya seperti pansos. Gitu. Apa karena tahu Pablo sekarang tuh tajir banget, pinter gitu ya? Apa itu karena mau pansos gitu? Malu loh kalau aku lihat sini. Aku sebagai emak-emak yang gak berdaya, tolong jangan somasi ya bang. Gue emak-emak yang gak berdaya loh, gitu. Gue malu melihat lu gitu. Bagaimana kalau lu berhadapan sama gue aja sesama kita, misalnya kita ngomong emak-emak aja yuk. Kita ngomongin masa lalu kita, gitu bagaimana? Okay. Mungkin boleh terakhir Tante, pesan Tante buat Farhat Abbas seperti apa mungkin? Iya, menurut aku gini, Bang FA yang lawyer hebat, lawyer keren gitu. Udahlah, ngapain sih? Nanti jangan melihatkan kebodohan kita di publik. Apalagi dirimu dalam mengawal pengacara peragus-agusan ini kan kelihatannya lu keren. Kemarin kan udah keren tuh yang waktu kata-kata ya. Janganlah dinodai kekerenan kamu itu. Janganlah jadi kayak lucu. Mana lagi ngomel-ngomel pakai bandok gitu loh. Kayak gue mau pergi ke pasar, ke warung gitu pakai bandok, terus ngomel-ngomel kan aneh. Nanti takutnya anak-anak kecil mikir gini, gue nggak mau jadi lawyer. Kalau cuma kayak mak gue pakai bandung, kayak mama gue pergi ke pasar, gue nggak mau jadi lawyer. Kan takutnya anak-anak jadi trauma mau jadi lawyer ya kan? Sekarang kan kamu kan lawyer hebat bang, itu menurut aku loh. Jadi menurut aku udahlah, hentikan
serang-serangan fisik zaman masa lalu ya. Kita lihat sekarang orang sudah sukses, orang sudah hebat banget, orang sudah susah kita tandingi, sudahlah. Buang jurit-jurit kita itu, buang sirik-sirik kita itu. Apa yang diomongin sama Pablo, konteksnya ke situ aja. Gak usah menyerang-nyerang masa lalu, gak usah menyerang-nyerang yang gak berguna itu ya. Malu gitu, malu kita bang, malu